beda. Jadi tadi sudah saya sampai sini ya sebetulnya penjelasannya mengapa harus selamat gitu. Kemudian di sini, nah ini kan PAUD ya sebelahnya nih Mas. Ini PAUD, kemudian ini FPLS yang selama 10 hari itu sebagai jembatan yang akan menuju ke SD awal. Nah di SD itu terbagi dengan 3 fase. Ada fase A itu kelas 1 dan kelas 2. Ada fase B yaitu kelas 3 dan 4. Ada fase C kelas 5 dan 6. Jadi dibagi menjadi 3 fase. Kalau dulu waktu kurikulum 13 dibagi 2. Kelas atas, kelas bawah. Kelas atasnya 1 sampai 3, kelas bawahnya 1 sampai 3, atasnya kelas 4 sampai 6. Jadi sekarang dibagi 3. Ketika siswa di fase A misalnya kelas 1 nih belum bisa baca, kalau dulu kan naik kelas ya Mak, yang nggak bisa baca, nggak bisa berhitung, nggak ngerti apa-apa, tahan di kelas 1. Kalau sekarang boleh kita naikin di kelas 2. Tapi itu kebijakan pemerintah ya. Saya juga kadang-kadang kenapa sih anak-anak kenapa stres ya diseret-seret. Tapi kebijakan saya tadi mau nahan 1 anak aja nggak boleh, gimana ini? Naikin bu sandal. Jadinya saya aduh kasihan ya tuh anak tambah stres. Itu belum tentu lagi mungkin yang lebih atas lebih sabar di kelas 1 gitu. Cuman kan ya emang kebijakan pemerintah berubah-ubah ya. Namanya kita aparat negara, apapun harus kita ikutin, nggak boleh membangkang. Ya, karena kita udah disumpah apapun keputusan negara harus kita ikutin. Karena kita guru berkenaan dengan undang-undang pendidikan itu. Jadinya dengan berat hati akhirnya saya naikin. Begitu ya. Nanti di kelas 2 kalau nggak bisa ditahan. Tapi kan menurut saya PR-nya dia lebih banyak. Tapi itu sebenarnya memacu wali murid walaupun harus naik, berarti tetap harus dibimbing di rumah ketika anak lebih lambat dari teman-temannya. 3 bulan anak lambat, saya lihat dulu nanti. Oh saya akan panggil mamanya atau ayahnya untuk konsultasi ini gimana. Biasanya anak yang lambat ada masalah. Itu ya masalahnya entah menyangkut psikolog, entah mungkin latar belakang keluarga, atau mungkin kebanyakan main HP. Tapi kebanyakan masalahnya di kebanyakan main HP dijamin. Jadi mama itu maunya nggak diganggu anak, asal anak dia main HP aja, mama mau nyuci, mama mau nyetrika. Mudah-mudahan kualitas di kelas 1 B gak ada yang seperti itu ya. Jadi gitu ya ayah. Jadi ayah juga harus bantuin ketika kan pendidikan anak itu ayah bukan konyol-konyol cuma cari uang buat anak dan istri, tetapi juga harus memperhatikan pendidikan anak. Jadi tanya ke mamanya, "Ma gimana tadi misalnya Alka nilainya berapa? Apa yang belum bisa?" ditanya gitu. "Ma gimana kita nih?" gitu kata ayahnya. Mesti begitu dan sebaliknya. Mama pun harus konsultasi dengan ayah ketika anak sekolah. Jangan diam-diam aja. Yang bilang aja kalau kamu nilai 5 nanti mama yang dimarahin. Gitu kan. Mungkin mama kebanyakan nonton drakor nih. Mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Jadi gitu ya. Jadi anak-anak di sekolah sebentar ya Bunda. Palingan berapa sih? Jam 6:30, jam 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 10:30, 5 jam ya. Paling lama 5,5 jam kalau sampai jam 11. Itu cuma 5 jam. 5,5 jam. 6 jam sama di jalan mungkin. Nah, tapi di rumah berapa jam? Kan hari itu ada 24 jam. Berarti kan 18 jam lebih ada di rumah. Berarti tanggung jawab Bunda dan Ayah gitu. Jadi kalaupun kita bagaimana kerja keras di sekolah, kalau di rumah tidak mendukung, tidak akan tercapai. Begitu ya Bunda. Makanya Ayah, saya mohon kerjasamanya gitu. Nah, kenapa
Nah, ini ya. Jadi ini sesuai dengan sudah datang ke sini. Kemudian wali murid wajib aktif menanyakan. Nah, kita pun guru aktif ya, terhadap ada yang cepat meresponnya, ada yang lambat. Kayak kemarin ngumpulin foto itu diantaranya. Kelihatan siapa yang paling duluan. Saya ingat kita yang paling duluan. Makasih. Dan siapa yang paling belakangan saya juga ingat. Itu yang beda. Jadi tolong respon-respon itu agak cepat Bunda, karena terutama saya lihat kan kita lihat dari pas masukin HP ini 24 jam semua pesan akan ke delete. Saya kelihatan itu Bu, ketika masukin HP ibu apa ayah, kalau ketinggalan gimana? Nah itu yang saya kira ya. Jadi mohon langsung japri atau telepon atau WA, saya nggak keberatan. Ketika kita yang cuma sih kadang-kadang sibuk itu dia HP taruh di sini, saya kemana misalnya ngajakan atau memang saya kadang-kadang lagi kemana gitu dan keluar dinas bisa itu nanti ketika saya baca saya akan respon. Ya ini kan yang tadi saya sebutkan memang 5 pengembangan dasar. Ada pengenalan agama yang dipekerti di sini, kematangan emosi yang kita harus anak-anak itu kematangan emosi kan ada anak yang masih takut ke lingkungan sekolah, ya kan? Mau ke rumah gitu, tiap tahun biasanya ada yang nangis. Jadi anak-anak tuh supaya nanti udah belajar kalau 10 hari anteng, kalau 3 hari kan ada yang masih nangis terus seminggu ya. Saya juga pernah yang kemarin saya keterampilan, jadi di sini keterampilan emosi dan sosial dan bahasa yang memadai. Ketika dia masuk ke sini, itu yang kita kembangkan dari mulai besok MPLS tanggal 12 ya. Kemudian pemaknaan terhadap belajar yang positif. Jadi anak-anak itu belajarnya di sini tidak membuat. Kemudian yang keempat, yang kelima adalah pengembangan keterampilan motorik. Motorik dan perawatan diri. Jadi mandiri ya. Kalau anak yang bisa merawat diri misalnya ke toilet, bisa nggak ceboknya nak? Bisa. Jangan lupa ya minimal 6 gayung punya cebok. Ya, saya kasih tahu kan. Jadi di MPLS ketika WC pun diajarin satu persatu dikasih arahan. Sebelum cebok sebaiknya anak-anak guyur dulu. Kalau bisa 3 gayung, kalau pup 6 gayung, cebok minimal 6 gayung. Kalau itu wajib pakai sabun, gitu kan dikasih tahu. Nah, di sini kita latih kemandirian yang nomor 5 pengembangan. Mungkin kalau di rumah mama masih cebokin, kalau sini kita diajarin. Kalau yang nggak bisa kita dampingi, paling nggak kita guyur sambil dihitung gayung ya. Kemudian di situ adalah kemampuan kognitif. Nah, yang cukup untuk melaksanakan pembelajaran ke tingkat selanjutnya, seperti pembelajaran kognitif itu ya yang menyangkut semua bidang pelajaran seperti bahasa, matematika, pendidikan Pancasila, terus agama ya, agama sama ada PLBJ, ada PJOK, ada bahasa Inggris. Nah itu ya, kayaknya saya udah share ya mata-mata pelajaran ada di grup ya. Itu jadi nanti mama pun harus menyiapkan sebanyak itu buku tulis. Kalau buku pelajaran insya Allah ada di sini, cuman ada yang belum ada itu ya. PLBJ adanya cuma semalam yang mahal. Tapi pelan-pelan karena memang stok bukunya juga kan dari penerbit baru, jadinya baru ada matematika, bahasa Indonesia, agama, PPKN, bahasa Inggris, PPKN belum. Jadi nanti sambil berjalan, tapi insya Allah kalau dulu semua ada pegangan bukunya, jadinya walaupun anak-anak belum dibagikan, misalnya pendidikan Pancasila belum ada atau matematika masih kurang. Nah kalau PLBJ mungkin yang lama mama kalau tidak kebagian, mohon maaf bisa fotokopi, gitu ya mak. Yang lain ada di sini bukunya baru semua. Belum harus saya belum turunin. Kemudian selanjutnya, nah
dirancang bagaimana pendidikan itu berjalan dengan prosesnya berjalan dengan lancar, dengan tulis, siap Bunda, dan lain-lain. Nah, contohnya yang disiapkan ada di situ ya Bunda, ada di kalau yang belum masuk nanti Mama coba tadi tolong di jawab saya Mas. Assalamualaikum saya gitu, nanti saya masukin. Yang baru masuk. Bunda contoh-contoh ini yang harus dibawa ada kertas aspuro ya, satu aspuro, satu tisu buat setahun. Jadi nanti 32 anak dikumpulin, jadi nanti satu-satu dibukanya. Kayak sekarang sisanya cuma ada satu nih. Dari 32 sisa satu. Jadi emang 32 itu habis, anak-anak kan habis dari makan, toilet atau ada air yang tumpah mereka ambil tisu. Jadi dibukanya buat 32 dibuka semua. Itu kan nanti kena debu. Jadi saya bilang siapapun yang punya tapi harus dikasih nama. Silakan taruh di sini sama Bu Sata, nanti ketika habis kita buka lagi, habis buka lagi. Jadi harus satu anak satu, itu buat setahun ya Bunda, Ayah. Jadi ini buat setahun. Kemudian kalau dari sekolah kan cuma peralatan gedung ini semua buku yang menyiapkan. Tapi kalau untuk krayon beli sendiri, seragam beli sendiri, termasuk begini-begini ya keperluan anak pribadi itu kan. Ini krayonnya seperti ini 36 ya, berarti 3 mesin ya. Topinya ini Bunda, ini semua ada di koperasi sekolahan. Beli. Kalau udah beli nggak apa-apa, ini yang belum, yang udah beli nggak apa-apa. Kalau yang mau mesen boleh. Ya nanti saya kasih tahu ya, ini krayonnya 36. Kemudian bawa HPS yang F4 sama A4. F4 itu lebih panjang, A4 sebenarnya. Ini masing-masing 20 lembar apa berapa ada? 10 jadi 20. Ya, nih. Kemudian pensil warna. Nah, pensil warna. Ini apa namanya? Origami ya. Masih dalam seperti ini. Jangan kalau dipakai nulis anak-anak suka nulis kan di sini siap apa. Jadi asturo yang merek asturo. Ini baju olahraga. Mama udah beli seragamnya kan, yang merah putih sama pramuka, baju muslim hitam, kalau perempuan baju kurung, laki-laki baju koko. Nah ini di sini sekolah untuk seragam disediakan. Ini ukuran contohnya L ya, ada di koperasi ya Bunda. Kemudian dasi juga ada tulisannya kalau mau. Kemudian lem pun ada ya, lem seperti ini ya, biar sama semua. Nanti ketika dikemas ditaruh di sini lebih mudah dirapikan. Kalau di bawah anak-anak main lem terus jadi kering. Jadi ditaruh di sini selama setahun, nanti kalau bisa dibawa pulang. Ini ya. Gunting. Ya, gunting, bawa gunting. Itu ya, pensil sama tempat pensil lengkap ya, rautan itu jangan yang besar, jangan yang kecil aja. Itu kalau sebaiknya Mama perhatikan paling nggak ngeraut di rumah. Kenapa kalau ngeraut di sini ganggu waktu dia belajar. Kotor juga, hitam-hitam lantainya. Udah gitu temannya udah nulis dia masih ngeraut. Ini kalau nggak apa-apa. Jadi paling enggak Mama malah periksa anak pensil anak saya udah tumpul apa masih tajam gitu. Ya. Itu ya Bunda ya. Perlengkapan yang harus dibawa itu kerudungan. Untuk yang pakai kerudungan ada kerudungan putih, di sini disiapkan sudah ada namanya. Begitu juga yang
memudahkan yang sudah, yang belum ya ya. Sekarang mulai kalau mau langsung nanti buat apa itu bagian penjualannya samping kantin ke kantin sampingnya kulkas. Jadi kalau mama-mama ada yang hilang atau udah beli nanti hilang bisa di sini bisa. Itu mah ya. Cuman ini ya mah di sini kopi merah itu ada logonya sama namanya seperti ini. Ada namanya.